Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian politik terkait dinasti Umayyah yang akan membahas tentang futuhat, penaklukan kota-kota di luar Jazirah Arabia dan penyebaran Islam di luar kota Makkah dan Madinah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah mendoakan untuk saudara kita di Palestina, mendoakan bangsa ini yang akan memilih pemimpin dan akan melantik pemimpin. Semoga Allah ridhoi dan memberikan yang terbaik. Kita doakan juga untuk pengurus DKM dan teman-teman kita semua jamaah diberkahi, yang sakit diberikan kesehatan, untuk kita semua diberikan kebaikan. Wa ala hadhihi niyyah kulitan shalihah karamul Fatihah. Para jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu saya ditanya dalam diskusi ini juga tentang apakah perbedaan atau pertarungan di kalangan para elit pimpinan dinasti Umayyah itu tidak mempengaruhi futuhat atau perluasan serta penyebaran Islam. Kalau kita nanti bahas ini maka akan kelihatan tidak berpengaruh. Perbedaan yang sangat mendasar, saling jatuh menjatuhkan di kalangan elit dinasti Umayyah tidak mempengaruhi futuhat, penaklukan kota-kota di luar kota Jazirah Arabia dan penyebaran Islam. Kenapa? Karena hampir seluruh sahabat Nabi yang mendapatkan tarbiyah langsung dari Rasulullah SAW semuanya berkualitas, hanya beda pandangan saja. Jadi orang-orang hebat yang memang punya kualitas yang sama, semangat jihad yang sama, dakwah yang sama, hanya berbeda pandangan, sehingga siapapun yang di posisi itu semuanya bisa maksimal. Dan itu yang akan kita uraikan terkait dengan penyebaran Islam pada dua titik utama, yaitu di Mesir dan di Maroko atau Maghrib. Pergantian kepemimpinan terjadi, tapi perluasan dakwah Islam, penyebaran Islam berkembang pesat. Ini tadi untuk membantah atau memberikan klarifikasi atas hipotesa apakah dengan perubahan elit di atas dinasti Umayyah itu yang kita ceritakan pada bulan lalu itu mempermaruah kepada perkembangan Islam. Tidak. Perkembangan Islam terus jalan, dakwah Islam terus berkembang, dan orangnya berganti. Ini menunjukkan kualitas SDM-nya banyak, tapi memang kebijakannya yang berubah dan berganti dari satu ke yang lain. Dan hampir semua metodenya berdasarkan penjelasan dalam buku ini lebih kepada tidak mau ada matahari kembar atau matahari 3 atau matahari 4. Harus satu kepemimpinannya, sehingga itu yang membuat kebijakannya selalu berubah. Karena untuk mengambil satu kepemimpinan mutlak diperlukan satu komando, dan itu yang dijaga betul oleh dinasti Umayyah, sehingga mereka rela menyerahkan kepemimpinan dari terahnya Sufyani, Muawiyah bin Sufyan, ke terahnya Marwan bin Hakam, tapi masih satu. Ini kesimpulan awal dari pengarang kitab ini terkait dengan penjelasan lanjutan tentang kontribusi dakwah Islam, penaklukan serta penyebaran agama Islam di dua kota yang kita bahas. Yang pertama, intisyarul Islam di Misra, penyebaran Islam di Mesir, wa intisyarul Islam fil Maghrib, penyebaran Islam di
Maroko atau wilayah Afrika, untuk menunjukkan dua kota ini bukan aslinya negara Arab. Mesir itu aslinya negara Firaun, kemudian Maroko aslinya adalah bangsa barbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dikotakan kalimat ba'da an atamma Umar bin al-As fatha Palestin sara ila Misra ba'da an iqtana al-Khalifah Umar bin al-Khattab bi darurati fathiha li ta'mini futuhati Syam wa li asbabin ukhra katsirah. Jadi penaklukan kota Mesir itu proposal yang telah lama diajukan oleh Amr bin As sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan itu terjadi ketika Islam berhasil menaklukkan kota Syam. Puncaknya ketika Umar bin Khattab menerima kunci Baitul Maqdis dari seorang paus saat itu, pendeta saat itu, yang percaya bahwa Umar bin Khattab mampu berlaku adil dan mampu menjalankan serta memberikan keadilan bagi semua pihak. Diajukan oleh Amr bin As dengan alasan Mesir punya posisi penting, kalau ini tidak diamankan maka akan mengganggu seluruh perbatasan khususnya Syam yang sekarang 4 negara, yaitu Jordan, Lebanon, Suriah dan Palestina, dan akan mengganggu keutuhan serta stabilitas negara Islam. Awalnya Umar menolak, karena menurut Umar sudah cukup sampai Palestina, nggak usah jauh-jauh, karena futuhat kita adalah untuk membebaskan mereka dari ketertindasan. Futuhat kita adalah mendakwahkan Islam, bukan memaksakan penguasaan atas wilayah-wilayah yang ada. Dan itu rumusnya kan 3: masuk Islam, bayar jizyah, atau perang. Perang itu terakhir, bukan di awal. Tapi karena Amr bin As terus memberikan proposal dan meyakinkan Umar bin Khattab melalui Muawiyah tentunya, maka akhirnya Umar bin Khattab mengizinkan. Dan luar biasa, ketika Amr bin As pada tahun 18 sampai 21 Hijriah, khilafahnya Umar bin Khattab, itu berhasil menaklukkan Mesir, tapi dengan tanpa perlawanan yang berarti. Artinya peperangannya antara Bizantium, yaitu pasukan Romawi, melawan pasukan Islam. Bangsa Mesir saat itu sama sekali tidak ikut, tidak membantu orang Islam, tapi juga tidak membantu pasukan Bizantium atau Konstantinopel pada saat itu. Sehingga dengan mudah, hanya dalam hitungan beberapa hari, dia berhasil mengusir atau memukul mundur pasukan Romawi. Sedangkan bangsa Mesir saat itu, meskipun mereka satu agama, sama-sama Kristen, Masihiyah, tapi mereka tidak membantu. Kenapa? Kata Arnold, salah seorang orientalis yang mengkaji tentang ini, atau dikatakan peneliti Islam, yang membuat sebab Amr bin As berhasil menaklukkan kota Mesir itu karena bangsa Mesirnya tidak berpihak kepada pasukan Romawi, padahal satu agama. Kenapa? Karena ada perbedaan pandangan. Kalau kita berarti antara Sunni dengan Syiah. Jadi Kristen Koptik di Mesir itu kepercayaannya adalah bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah satu Tuhan. Sementara kepercayaan Konstantinopel adalah Nabi Isa itu adalah Tuhan dan anak, Tuhan dan manusia. Jadi perbedaannya prinsip. Konstantinopel atau Bizantium teorinya adalah Tuhan dan manusia satu kesatuan. Sementara Koptik atau Kristen Koptik yang di Mesir, Tuhan satu. Nah, kemudian nanti setelah Konstantinopel berkuasa, naik nanti Heraklius itu menggunakan teori baru lagi, bahwa Isa itu adalah satu keinginan Tuhan. Nah, jadi terjadi perbedaan-perbedaan sehingga mereka sangat tidak mendukung Bizantium, dan
Kristen Koptik Mesir ini lebih kepada aliran Yakubi dari Nabi Yakub, sementara Kristennya Bizantium sampai lebih kepada hasil konsili-konsili mereka di luar Kristen yang ada di Mesir. Makanya ada perbedaan prinsip antara Kristen-Kristen yang ada di Timur Tengah, Suriah, Mesir, Syam, dengan Kristen yang ada di Roma. Perbedaannya jauh. Seperti kita, Sunni, Syiah, kalau boleh dikatakan meskipun tidak sepakat, Ahmadiyah, nah, itu sama. Jadi perbedaan itu juga mempengaruhi besar sehingga Islam masuk dengan begitu mudah dan Islam yang memberikan 3 pilihan, yang pilihan itu bentuk dari kebebasan mereka untuk menunjukkan agamanya, entitas keagamaannya ditunjukkan dan tidak ada paksaan. Masuk Islam, bayar jizyah atau diperang. Sehingga kedatangan mereka diterima, sehingga dengan mudah masuk oleh Amr bin As. Kemudian alasan kedua yang menarik lagi, kenapa Amr bin As itu diterima dengan baik, karena Patrik pada saat itu Benyamin ataupun Yamin itu diselamatkan oleh Amr bin As dan dikembalikan ke kursi Patriknya lagi. Sementara wakilnya, yaitu saudara Patrik Benyamin, yaitu Menia, itu dibunuh oleh Bizantium sehingga terputuslah hubungan persaudaraan satu agama karena mereka menguasai kepemimpinan keagamaan melalui terbunuhnya adiknya Patrik Benyamin itu. Jadi kalau di kita ya seperti Sunni sama Syiah ya, kan nggak bisa ketemu itu sampai kapanpun, meskipun menggunakan bendera Islam. Di mana bersatunya Sunni sama Syiah itu? Kalau lomba baca Al-Quran aja, MTQ, baru kelihatan ya. Karena Qurannya sama kan? Iya. Kemudian apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya maddah, selawat-selawat Nabi, selawat Ahlul Bait, nah itu masuk itu. Tapi selain itu kan terjadi perbedaan yang cukup jauh. Kemudian karena bentuk penyerahan Amr bin As yang memberikan mereka hurriyah ad-diniyah, kebebasan beragama, dan tidak menghancurkan seluruh gereja-gereja yang ada, itu membuat mereka tahawwalu kasiruna minhum ilal Islam, banyak yang masuk Islam. Dan ketika saya di Mesir tahun 99 saya berangkat ke Mesir, itu memang masih ada situs-situs bersejarah tentang gereja-gereja yang tua. Yang paling tua itu adalah gereja Saint Catherine di atas kaki bukit Gunung Sungai. Jadi kalau kita mau ke sana itu mendaki kurang lebih 2 jam naik ke atas itu. Nanti di bodi puncaknya itu ada nanti di situ tempat istirahatnya seorang santo, yaitu Saint Catherine namanya, dan itu ada gerejanya. Biasanya kalau Patikan itu, kayak kemarin Paus itu kalau ke Mesir pasti mampir ke situ, karena itu situs paling bersejarah, seorang santo yang paling lama. Jadi kalau ada rezeki berangkat ke Mesir bisa didatangi situs-situs. Dan ke Mesir kan 2 situsnya, situs Islam sama situs Kristen. Dan ketika Islam masuk, seluruh kota yang menerima kedatangan Islam hanya satu yang menolak, sampai akhirnya nanti mereka menerima, yaitu Alexandria, karena situ pusat Kristennya, dan mereka menolak karena merasa Islam itu datang sama seperti Romawi, akan menguasai serta mengusir orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Sehingga kalau ditanya apa contoh keberagaman beragama di luar kota Arab Saudi, adalah Mesir dan Suriah. Makanya kan sering sekali jadi benturan itu. Di Saudi nggak ada itu kegiatan Maulid, kalau ke Mesir Suriah banyak acara-acara Maulid, karena memang mereka bukan aslinya negara Arab, tapi berubah menjadi negara Arab. Sehingga tradisi-tradisi yang sifatnya dakwah atau ritual-ritual keagamaan itu ditemukannya di Mesir atau di Suriah. Gerakan sufi, gerakan sholawat. Biasanya begini, di Arab Saudi nggak ada itu Maulidan, tapi di Mesir ada, di Suriah ada. Karena memang itu adalah pusat-pusat peradaban Islam kan.
Madinah ibu kota pertama umat Islam, pindah ke Damaskus, pindah ke Kufah. Itu kan posisi peradaban Islam nanti terakhir di Turki Utsmani ya, di Turki, sehingga itu tidak bisa kita lewatkan sebagai bagian kiblat umat Islam. Jadi kalau mengatakan kiblat umat Islam ya tentu di antara 4 kota besar itu, Madinah atau Mekah, Ummul Qura, kemudian Kufah, wilayah Basrah yaitu Syam, kemudian Damaskus, kemudian Irak. Nah, itu kan situs-situs atau gambar peradaban Islam. Dan perkembangan saat itu tidak ada yang bantah para sahabat, karena di bawah satu khilafah al-Islamiyah. Kemudian yang membuat bagian akhir orang-orang Mesir itu meninggalkan agama Kristen atau Masihiyah itu karena salah seorang pendeta kenamaan di Alexandria yang bernama Yohana Anatius itu masuk Islam, sehingga membuat besar-besaran mereka masuk Islam. Tapi ada problem baru, karena sebelumnya mereka menyatakan diri tidak masuk Islam, memilih membayar jizyah. Pemasukan negara itu mencapai 12.000 juta dinar. Pemasukan negara jizyah itu. Tapi karena masuk Islam, dari 12 juta dinar menjadi 5 juta dinar. Pada Umar bin Abdul Aziz menjadi 1 juta dinar. Jadi dari 12 juta dinar, karena sebelumnya mereka memilih jizyah, karena mereka Islam itu bagus, mereka pindah masuk semua, tinggal 5 juta dinar. Hampir semua masuk Islam, maka jadilah Mesir itu negara Republik Arab kan. Tinggal 1 juta dinar. Mereka menjadi bagian yang dulu mayoritas menjadi minoritas. Dalam sisi keislaman, dakwah Islam berkembang pesat. Tapi dari sisi pemasukan jadi problem baru. Karena tidak mungkin menjalankan pengawasan atas negara itu kalau pemasukannya berkurang. Dan puncaknya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hampir rata-rata masuk Islam, ya tidak ada pembayaran terhadap jizyah. Pengarang kitab ini menarik juga, artinya dakwah Islam itu akhirnya muncullah kecurigaan, jangan-jangan sebagian besar mereka masuk Islam itu supaya tidak bayar jizyah. Tapi karena agama kita tidak membangun prasburuk sangka, ya sudah, mungkin masuk Islam. Termasuk nanti di Maroko, pemimpin besarnya masuk Islam, nanti berontak terhadap Islam, sehingga dicurigai masuk Islam hanya kepentingan untuk mendapatkan kekuatan lalu mengalahkan Islam. Nanti kita bahas di perkembangan Islam di Maroko. Menjadi problem sehingga perlu perluasan wilayah Islam di luar kota Mesir. Untuk apa? Untuk mendapatkan ghanimah, rampasan perang, serta apa? Perluasan sebagai pemasukan yang akan mengatur keuangan di tempat itu dan sebagai sumber pemasukan ke pusat, ke Damaskus. Jadi kalau tidak ada penghasilan juga repot juga. Ini kan poin pentingnya adalah betapa sumber keuangan itu menjadi sangat penting. Kalimatnya begini: qad istamarrat harakah dukhul masihi Misra fil Islam fi ziyadatin muttaridah. Fa fi ahdi al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik dakhala 24,000 minhum Islam daf'ah wahidah. Yang menjadi menarik, sebelum masa Umar bin Abdul Aziz itu, pada khilafah Hisham bin Abdul Malik, tentu dinasti Umayyah. Hisham bin Abdul Malik itu yang meneruskan setelah saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Yazid ingin ke anak, kan nggak diterima, Hisham naik, kan Hisham nanti meninggal baru menaik yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu pernah satu waktu 24.000 orang bersamaan masuk Islam. 24.000 orang menyatakan diri masuk Islam. Kalau kisah Papua kan paling 100-100an ya, 1.000. Ini 24.000 bisa dikumpulkan masuk Islam bersamaan. Tentu menimbulkan apa? Kecurigaan. Ini kayaknya mau lari dari bayar jizyah. Walam yakun ad-dukhul fil Islam munzu an futihat Misra qasiran ala tabaqatin bi'ainiha
bal dakhala fihi rijalun min kulli tabaqat min rijalid din. Dan ternyata yang masuk Islam itu berbondong-bondong, tidak hanya orang-orang tokoh menengah ke bawah, tapi tokoh-tokoh elitnya, termasuk pendeta Yohananya pun semuanya masuk Islam. Dan setelah itu para pendatang yang ada di Mesir, orang-orang Romawi yang sudah beranak, punya keturunan di sana karena berpuasa lama di Alexandria, juga beramai-ramai masuk Islam. Karena pilihannya masuk Islam atau bayar jizyah. Sehingga kata pengarang kitab ini, inilah menjadi dasar perkembangan Islam luar biasa di Mesir dan tidak menggunakan kekerasan, dan mereka masuk Islam dengan sukarela. Meskipun dikritik oleh sejarawan, bisa jadi kemungkinan masuknya untuk menghindari jizyah. Tapi sekali lagi kalimat itu ditolak oleh para sejarawan lain, karena Rasul pernah menegur Khalid bin Walid dengan Ali bin Abi Thalib yang membunuh kafir yang akan kalah di medan perang. Dia mengatakan masuk Islam lalu dibunuh. Rasul menegur kan, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah engkau tidak berhak membunuh. Bisa saja memang dia masuk Islam. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita ini ada pengurus masjid, ada orang minta mu'alaf, terus kita marah-marah, oh berarti pengurusnya itu gennya Khalid bin Walid. Nggak percaya. Mana tahu ada yang ribut kan, ini mu'alaf penipu, jangan percaya. Berarti bapak ini adalah dulu gennya Khalid bin Walid. Nggak percaya. Kata Rasul tidak boleh. Kalau sudah mengenal tauhid jadi percaya. Dan ini sama, ketika mereka masuk Islam 24.000 orang bersamaan, dan itu terbesar dalam sejarah dalam kota Mesir, ya berarti mereka yang sudah masuk Islam, sama seperti kita sesama Muslim, tidak ada kewajiban kecuali menjalankan agama kan. Dan tentu dari 12 juta dinar ke 1 juta kan jauh sekali. Dan bisa dibayangkan bagaimana mengurus taklifah, beban biaya pengaturan negara, belum lagi yang harus disetorkan ke pusat atau Damaskus. Wa ala kullin, tapi terlepas dari perbedaan itu, kenapa Islam di Mesir itu diterima oleh kalangan bangsa Mesir dan orang-orang Romawi yang menetap lama di Mesir? Buktinya adalah dari mulai masuknya Amr bin As sampai khilafah Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik, tidak pernah ada satu peristiwa besar yang sejarah mencatat mereka menolak Islam atau murtad dari Islam, dan tidak ada satu gereja pun yang dihancurkan pada masa itu. Dan salah satu yang fenomenal, tidak ada situs-situs Fir'aun yang dihancurkan, termasuk Sphinx dan piramid. Itu bukti bahwa Islam masuk ke Mesir dengan cara damai. Nggak ada dihancurkan, situsnya semua masih lengkap. Itu kata pengarang ini, wa ala kullin falam nasma an hadisatin wahidah istakhdamat fiha al-quwwah lihamli ahadin ala tarki dinihi wa i'tinaqil Islam, wa hadhihi haqiqatan yu'taraf biha al-kitab al-masihiyun al-kutab al-masihiyun anfusahum fi sarahatin tammah. Dan itu diakui oleh sejarawan Mesir, baik muslim maupun non-muslim, bahwa Islam masuk ke sana dalam keadaan damai. Tapi sekarang informasi terbaru, sekarang mulai diangkat ini kisah-kisah bahwa kisah-kisah tentang, tentu ada ya dalam pemerintahan Amr bin As itu ada yang anaknya yang melawan orang Mesir Yahudi yang diancam oleh Umar Khattab, itu sekarang diangkat. Mulai digambarkan bahwa Islam itu masuk dulu menjajah bangsa Mesir. Sekarang mulai masuk proses disintegrasi antara mereka. Saya kemarin baca terakhir, itu mulai ada yang meragukan masuknya Islam ke Mesir dengan cara kekerasan. Mulai ada tuduhan-tuduhan itu, karena Mesir sekarang lagi guncang ya. Perubahan kursnya luar biasa. Dulu saya 2099 sampai 2003 di sana 4 tahun, itu kursnya $1 Mesir itu 3,5 pound sterling Egypt. Sekarang sudah 30 pound sterling. Jauh sekali. $1 dulu 3,5 pound sterling Egypt. Sekarang sudah 35 pound sterling Egypt $1. Di 2003 ke sekarang 20 tahun sudah naik berapa ribu persen itu. Makanya jauh sekali jatuhnya. Dan
dalam kejatuhan ekonomi itu masuklah kisah-kisah lama diangkat kembali bahwa Islam masuk ke Mesir itu dengan penjajahan, bahwa Kristen Koptik itu berjajah. Nah, sekarang lagi banyak diklarifikasi karena fakta sejarah menunjukkan seluruh situs-situs di Mesir tidak ada yang dihancurkan satupun. Kalau itu dihancurkan pasti sekarang sudah tidak ada situs bersejarah dari Firaun, bahkan juga para Kristen Koptik. Saya menjadi saksi ketika kuliah itu, yang saya bilang gereja paling tua di Mesir, San Catherine itu di atas ini. Saya sudah ke sana. Cuman bedanya kalau dulu kita berkunjung ke tempat situs itu nggak foto. Kalau sekarang kita bangga sekali foto di situsnya umat Islam, bangga sekali. Alhamdulillah sampai di patung dewa ini, terus foto di share lagi. Kalau kita kan udah tahu sudah itu. Masa bangga foto di tempat suci orang kan? Kalau kita bedanya begitu. Kalau dulu kita sampai sudah penting tahu kan begitu ya. Kalau sekarang enggak, foto besar-besar masukin. Alhamdulillah sampai di tempat suci. Di mana bangganya kan? Nah, tapi ya karena zamannya berubah, semua harus ada bukti. No foto hoax kan. Waqad yatasa'al qari. Muncul pertanyaan. Iza kana muslimun qad manahul masriyin hurriyatuhum diniyah wa lam yaqrahu ahadan minhum ala dukhul fil Islam, falimaza taraka aktsaruhum dinul masihi wa tanaqal Islam. Muncul pertanyaan, kalau memang masuknya Islam di Mesir itu mendapat penerimaan yang luar biasa, kebebasan beragama yang luar biasa, kenapa mereka ramai-ramai meninggalkan agama Kristen? Apakah memang karena Islamnya yang bagus atau agama Kristen yang bermasalah? Jawabannya ternyata dua-duanya benar. Kenapa? Yang pertama, karena Islam agama yang universal, akhlaknya ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan, kemudian diberikan kepada orang Mesir untuk ikut serta dalam membangun negara Mesir. Jadi ketika berkuasa itu hampir pegawai-pegawai di level menengah ke bawah itu orang-orang Mesir yang tidak beragama Islam. Jadi persatuan antara mereka sejak awal sudah dibangun. Makanya sampai sekarang ketika orang mempersoalkan mengucapkan selamat Natal misalnya di Indonesia ya, di Mesir Syekh Azhar itu mengucapkan selamat Natal. Tapi mereka kan Natalnya 7 Januari, Kristen Koptiknya. Itu ngucapin. Nah, itu jadi pertentangan kan? Oh beda, ini beda, ini beda. Jadi sejarah sebuah negara itu tentu punya alasannya gitu. Maka sering dibanding-bandingkan, saya bilang jangan dibandingkan. Negara kita punya khasnya sendiri gitu. Nggak usah dibanding-bandingkan ya. Mereka juga punya kisah tersendiri. Cuman kadang-kadang kalau sudah bertengkar kan sebar foto, ini syekh di Saudi, ini syekh dari Mesir, syekh sama syekh, mereka yang bertengkar, kita mah nggak paham juga kan apa yang menjadi dasarnya kan. Contohnya begitu. Jadi mereka setiap 7 Januari namanya Amul Majid itu biasa bertukar mengucapkan selamat. Tetapi di antara Syekh Azharnya di bawah nggak ada. Di bawah ya agamanya masing-masing. Itu sebagai hubungan apa? Persaudaraan Kristen Koptik dengan Muslim dari masa Amru bin As. Tapi di bawah nggak ada. Kayak kita pakai Santa Claus begitu nggak ada. Di atasnya aja ucapan selamat sudah gitu. Masuk berita, kunjungan, selesai. Tapi di masyarakat bawah nggak ada yang kita bablas sampai pakai itu ikut acara, nggak ada. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai seorang Muslim yang sudah belajar mengaji memahamkan itu. Jadi kalaupun di atas mengucapkan itu hanya sebagai basa-basi karena persatuan atas nama tanah air kan begitu. Tapi di bawahnya tidak berlaku. Saya 6 tahun di Mesir tidak menemukan itu ada orang Mesir mengucapkan selamat bersama mereka, nggak ada. Masing-masing aja. Meskipun di atasnya saling mengucapkan selamat. Itu contohnya begitu. Tapi tentu ini perdebatannya akan panjang. Semua punya dasar ya. Fatwa ini. Kemudian jawabannya kenapa? Karena memang perkembangan Kristen Katolik di Konstantinopel itu berbeda pandangan dengan Kristen Katolik di Mesir, sehingga mereka melihat perdebatan tentang ketuhanan Isa Al-Masih ini menjadi perdebatan panjang. Akhirnya mereka lebih memilih meninggalkan agama Kristen Koptik masuk ke agama Islam. Jadi dua hal ini menjadi penyebab kenapa Islam berkembang pesat di Mesir. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin ada gerakan-gerakan dakwah terselubung yang membuat orang Mesir itu masuk Islam? Bisa aja kan diancam atau
kalau mau saya bantu masuk Islam dulu kan begitu ya. Nah, dijawab tidak. Kenapa? Karena memang kata pengarang ini termotivasi oleh hadis Rasul. Ada hadis Rasul. Apa kata Rasul? Li an yahdiyallahu bika rajulan khairun min humrin ni'am. Ada hadis Rasul, hadis sahih, bisa dicek. Memberikan jalan hidayah kepada seseorang, kata Rasul, itu lebih baik di mata Allah daripada engkau bersedekah dengan satu unta merah. Yang saya katakan waktu itu, kalau diterjemahkan unta merah itu satu Rubicon kan gitu. Jadi membuat satu orang masuk Islam itu lebih baik daripada bersedekah satu Rubicon. Artinya motivasi itu memberikan orang inspirasi, lalu terdorong untuk masuk Islam dengan akhlak mulia Islam itu jauh lebih baik. Dan ini untuk membuktikan bahwa masuk Islam di Mesir itu karena apa? Khulafa, umara, ulamanya itu muamalahnya, akhlaknya baik. Karena kalau tidak karena akhlak yang baik, tentu akan ada perlawanan bertahun-tahun. Bayangkan dari negara Kristen, negara Fir'aun berubah menjadi negara Islam yang sangat kuat dan menjadi salah satu sumber peradaban Islam. Kan kalau kita bicara Islam pasti merujuk ke Mesir itu. Salah satu negara setelah Mekah dan Madinah. Kemudian amal Arabul Muslimun, tapi orang Arab yang akhirnya menetap di Mesir, kaum muslimin yang waktu itu berangkat bersama Amr bin Mata di Mesir, mereka hidup penuh dengan kebaikan, bergabung dengan orang Mesir, saling bantu-membantu, dan itulah yang membuat mereka merasa nyaman karena ahlu zimmah yang mereka rasakan bersama orang Islam itu tidak ada bedanya. Dan kisah yang paling fenomenal ketika anak Amr bin As berlomba dengan seorang pemuda Kristen Koptik Mesir, kalah anak Amr bin As, terus dipukulnya pemuda Kristen Mesir ini, diadukan ke Amr bin As tidak dapat respon, diadukan langsung ke Umar Khattab dapat respon, sehingga dicambuklah di depan umum di alun kota Mesir anaknya Amr bin As karena berbuat kezaliman kepada pemuda Kristen Koptik. Kan diadukan ke bapaknya tidak direspon, diadukan ke Khalifah Umar. Apa yang terjadi? Dihukum kan? Anak Amr bin As itu dihukum cambuk karena apa? Menzalimi seorang ahlu zimmah pemuda dari Kristen Koptik. Itu salah satu cerita-cerita bagaimana Islam menegakkan keadilan yang sama. Dan menurut saya kita perlu mengambil contoh ini. Jadi meskipun dia tidak salah, kalau dia memang tidak salah ya jangan kita ikut mendiamkan ketidakbenaran. Kalau salah ya, kalau dari kita harus tegaskan memang teman kita salah kan begitu. Jangan karena fanatik kita sesatu agama padahal dia salah, kita lalu mendiamkan kemungkaran itu. Sehingga kata Imam Makrizi, salah seorang pengarang kitab Mawaiz wal Ibar pada dinasti Abbasiyah, mengatakan perkembangan Islam di seluruh kota-kota yang ada di Mesir setelah urbanisasi bangsa Arab ke Mesir pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik itu juga menambah banyaknya hati-hati orang Mesir berpindah dari satu agama mereka yang perdebatannya panjang dengan Kristen di Bizantium Konstantinopel berpindah ke negara atau ke agama Islam, sehingga faktor-faktor inilah yang mempengaruhi perubahan besar, yaitu negara Mesir yang bukan Islam menjadi negara Islam, dan dari bahasa mereka yang bukan bahasa Arab menjadi bangsa yang bisa berbahasa Arab. Luar biasa. Jadi Mesir itu aslinya bukan bahasa Arab, tapi berubah menjadi bangsa yang menguasai bahasa. Seperti kita kan dari Hindu menjadi bahasa Indonesia kan. Yang kedua, penyebaran Islam di Maghrib atau Maroko. Yang dimaksud dengan Maghrib atau Maroko di sini adalah wilayah Afrika Utara dan wilayah Afrika Selatan. Ini terbagi kepada dua, Afrika yang ada di pedesaan atau hadar dengan Afrika di wilayah pesisir atau rahal. Dua suku besar ini yang mendiami wilayah Maghrib atau Maroko, yang dimaksud dengan perbatasan Afrika Utara dengan Mesir bagian barat sampai ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan orang-orang Maroko ini kalau ditanya siapa saja bangsanya, ada tiga. Yang pertama
yang paling berkuasa, yang paling banyak kata Ibnu Khaldun ada bangsa barbar. Nah, ini adalah asli daripada penduduk Maroko atau Maghrib. Yang kedua bangsa Al-Afariqah, yaitu bangsa gabungan, ada orang Palestina, ada orang Asia, ada orang Yaman, ada orang Asyuriyun, orang-orang Asia, itu disebut dengan bangsa Afariqah, yaitu bangsa gabungan dari berbagai wilayah. Dan yang terakhir tentu bangsa Romawi. Jadi wilayah Maroko ini adalah salah satu kekuatan terakhir dari Romawi ketika mereka terusir dari wilayah Syam. Jadi Syam itu dikuasai Islam. Yang kita jelaskan sebelumnya, mereka berpindah ke wilayah Maghrib atau Maroko. Agama mereka itu semuanya adalah wasaniyin, paganisme. Jadi menyembah berhala, patung. Dan ketika agama mereka harus paganisme, masuklah agama Kristen ke Maroko melalui Mesir, melalui Suriah, itu melalui masuk pasukan Romawi yang tinggal di sana, berdakwah di sana. Kayak kita berarti masuknya Franciscus Xaverius ke timur-timur ya, dengan masuknya penjajah kolonialis Hoffman itu kan masuk Kristen, kan dari situ mulai awal masuk Kristen ke Indonesia. Menetap di sana dari Mesir, dari Italia masuk ke sana, sehingga bangsa-bangsa Maroko yang sebenarnya barbar beragama paganisme atau patung wasaniyin itu berubah menjadi Masihiyin. Sehingga ketika Islam masuk ke Maroko, Islam tidak mengambil agama asli mereka, tapi Islam mengembalikan agama mereka yang paganisme dari Kristen untuk memilih masuk Islam atau kembali kepada agama mereka. Jadi bukan Islam mengambil agama asli penduduk Maroko, karena mereka sebenarnya adalah paganisme. Jadi sebenarnya pertarungan antara Kristen dengan Islam, karena Kristen punya kekuasaan Romawi dengan 3G-nya, Gold Gospel Glory-nya kan. Kita Islam dengan dakwah Islam. Dikatakan kenapa muncul pertanyaan bahwa perkembangan Islam di Maroko itu lebih kepada penghancuran situs-situs keagamaan yang ada di Maroko sehingga Islam bisa berkembang pesat. Dijawab oleh para sejarawan, dalam kurang lebih 8 abad lamanya di Maroko itu bisa dilihat tidak ada satupun gereja-gereja punya rakyat atau masyarakat yang dihancurkan. Ini membuktikan bahwa karena memang semakin menurunnya tingkat kepercayaan agama kepada Kristen itu, dan mereka tertarik kepada agama berislam yang sangat mulia dengan akhlaknya, ditambah lagi tadi pilihannya masuk Islam atau bayar jizyah atau diperangi. Saya ketika membaca ini jadi teringat teori para pemimpin kita ya, yang ASN-nya wajib sholat zuhur, yang paling banyak sholat dapat hadiah umroh. Mirip juga kan pilihannya kan. Turun dia jabatan, turun juga yang jemaah di masjid, karena nggak ada hadiah umrohnya kan. Terus kalau saya khotib Jumat itu di beberapa perumahan itu rame itu. Kok bisa rame Pak? Iya Pak Ustaz, karena ada nasi berkahnya. Bahkan anak SMA, saya kenal ini anak sekolahnya jauh di sana, datang ke sini Ustaz, karena katanya paling enak makan nasi di sini Jumat. Jadi nggak bisa dilepaskan memang antara fasilitas yang diberikan dengan sholat di masjid. Dan itu tradisi orang Arab yang pindah ke kita kan. Di Arab kan kalau kita umroh biasa bagi-bagi makan itu kan. Nah, di kita kan hanya Jumat atau kayak sekarang kuliah subuh Sabtu atau Ahad kan begitu ya. Itu katanya sampai Pak Ustaz, ini anak ini saya tahu Ustaz, ini anak di SMA jauh ini datang ke Villa Bogor Indah karena di sini paling enak. Dia sudah katanya keliling Jumatan semua, ini paling enak tempat. Saya nggak sebut masjid, ini Villa Bogor Indah. Itu kan ada banyak masjid ya di situ, salah satunya sini paling enak. Jadi dia alhamdulillah saya lihat anaknya itu aja muncul, kelihatan kan sekolah SMA mana gitu. Luar biasa itu. Jadi sudah ada Pak peserta setia nasi Jumat berkah. Dan di Maroko juga sama, karena menurunnya tingkat keyakinan kepada agamanya, masuk agama Islam dengan muamalahnya, kebebasan beragama, buat mereka tertarik untuk pindah agama dari Masihiyah kepada agama Islam. Dan diperkuat lagi ketika Uqbah bin Nafi yang menjadi
wakil daripada Amr bin As waktu di Mesir itu diperintahkan untuk apa? Menaklukkan kota Maroko. Uqbah membuat peraturan bahwa ketika Islam berkuasa di sini kita buat masjid, buat situs semua. Jadi tidak boleh ada yang keluar lagi dari Islam, karena Uqbah meyakini sepertinya mereka masuk Islam karena takut bayar jizyah. Maka umat Islam yang sudah masuk Maroko tinggal di sini, nggak usah kembali lagi ke Mesir, untuk menjaga stabilitas agama Islam di Maroko. Tapi cara kerjanya Uqbah bin Nafi ini tegas. Jadi kalau misalnya ketahuan ternyata dia berbohong masuk Islamnya hanya pura-pura, dihukum. Dan itu ternyata juga memberikan pengaruh kepada beberapa mereka, akhirnya takut menunjukkan keislamannya atau pura-pura masuk Islam. Yang saya katakan di awal tadi, ketika Uqbah bin Nafi itu diangkat oleh Muawiyah untuk meneruskan penguasaan atau menjadi gubernur di Maroko atau di Maghrib, ketika Maslamah gubernur di Mesir itu mengganti Uqbah bin Nafi, Uqbah bin Amir dengan Abul Muhajir. Abul Muhajir yang saya katakan di awal tadi mengurung, memenjarakan Uqbah bin Amir, dan dihukumlah Uqbah bin Amir itu isaatan tammah, sehingga Abul Muhajir yang memimpin perluasan kota Maghrib. Ketika Muawiyah wafat, naik anaknya Yazid, diangkat lagi Uqbah menggantikan Abul Muhajir. Jadi Uqbah dipenjara selama 2 tahun. Nah, naik Uqbah lagi pada masa Yazid Muawiyah, dipenjara Abul Muhajir. 3 tahun lagi dipenjara. Tapi dalam proses itu, kata pengarang ini, pada masa Uqbah berkembang Islam di Maroko hampir 2/3. Pada masa Abul Muhajir mutlak seluruh Maroko sudah sampai dakwah Islam. Padahal saling mengendara itu. Karena pada masa Uqbah itu dia diturunkan secara paksa oleh Maslamah. Maslamahnya meninggal juga Muawiyah, naik Yazid menurunkan Abu Muhajir menggantikan Uqbah bin Nafi. Jadi di penjara 2 tahun, naik Abu Muhajir dibalas lagi di penjara 3 tahun. Dan ternyata dalam masa itu Islam berkembang dengan pesat, banyak yang masuk Islam, bahkan dari mereka ini nanti akan lahir tokoh-tokoh Islam besar. Kalau kita ingat, salah satu nanti penakluk Andalusia, Tariq bin Ziyad, itu aslinya dari barbar dari wilayah Maroko, yang nanti menjadi jenderalnya setelah Uqbah, Musa bin Nusair. Setelah ini kita bahas akan datang penaklukan kota Andalusia, penyebaran Islam besar. Yang menjadi poin penting yang mau saya sampaikan, kebijakan Uqbah bin Amir dan kebijakan Abul Muhajir, meskipun mereka berbeda pandangan, setiap menaklukkan satu kota mereka pasti mendirikan masjid. Itu sebagai tanda bahwa Islam telah sampai di kota tersebut. Jadi sebenarnya pembangunan masjid itu lebih kepada Islam sudah sampai di situ. Sementara pembangunan masjid kita sekarang ini lebih kepada karena golongannya di situ. Kan beda kan? Kan beda. Kalau saat itu bangun masjid itu apa tujuannya? Dakwah Islam agar nanti orang tahu di kota itu telah sampai agama Islam. Kalau kita berbeda. Masjid dibangun setiap komplek kita untuk menunjukkan kita punya aliran tersendiri. Beda itu. Makanya ketika saya di banyak ustaz, saya mau bangun masjid, niatnya apa? Dakwah atau untuk entitas? Saya bilang. Dakwah ustaz, bangunlah masjid. Tapi entitas ustaz, karena saya kan nggak senang ini, saya mau yang begini. Ya sudah, berarti beda niatnya kan? Tapi semua dakwah Islam. Ini saya komentari karena dikatakan di sini, sehingga kalau merujuk kepada para futuhat-futuhat sebelumnya, lebih kepada membangun masjid itu adalah sebagai penanda bahwa Islam sudah sampai di daerah tersebut. Dan itu membantu sekali para sejarawan untuk mengatakan Islam telah sampai ke daerah ini, sehingga bisa dikatakan saat itu Maroko menjadi Islam, berubah bahasanya dari bahasa barbar ke bahasa Arab kurang lebih 30 tahun lamanya, itu karena banyaknya dibangun situs-situs keislaman, sehingga berkembang dengan pesat, terlepas dari perbedaan antara Abul Muhajir dengan Uqbah bin Amir, Uqbah bin Nafi, tapi tetap Islam berkembang dengan pesat sampai Zuhair sesudahnya Uqbah itu
menggantikan daripada Abul Muhajir untuk memimpin Mesir dan Maroko. Yang menjadi poin di Maroko itu ada pemimpin besar namanya Kasilah, adalah orang yang sangat berkuasa. Itu pada masa Uqbah bin Amir mendapat tekanan sehingga dia berontak. Pada masa Abul Muhajir itu mendapat hak istimewa sehingga dia dimuliakan. Dan itu membuat pada masa Abul Muhajir Kasilah masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka seluruh suku barbar masuk Islam. Tapi pada masa Zuhair bermasalah masuk Islamnya Kasilah, ternyata hanya untuk menghancurkan umat Islam, sehingga pada masa Zuhair itu terbunuhlah Zuhair, terbunuhlah Uqbah, itu karena pemberontakan daripada Kasilah yang masuk Islam tapi ternyata menghancurkan Islam. Sehingga pada masa khalifah selanjutnya, pada masa Hasan bin Nu'man, Musa bin Nusair, diberantaslah Kasilah ini sehingga mereka akhirnya dihukum. Pemerintahan berganti dari Zuhair ke Musa bin Nusair yang nanti punya seorang jenderal luar biasa, Tariq bin Ziyad, yang nanti akan memimpin untuk menaklukkan Andalusia. Nah, poin penutup yang ingin disampaikan bahwa penyebaran Islam tidak akan lepas dari penaklukan kota-kota itu, tidak lepas dari peta perpolitikan para elit di atas, tidak lepas juga dari sumber pemasukan Islam. Jadi sumber pemasukan Islam terbesar saat itu adalah jizyah. Jizyah itu adalah bagian dari tidak Islam tapi berada dalam naungan agama Islam. Tapi ketika semuanya masuk Islam juga menjadi problem. Sumber pemasukan menjadi berkurang. Jadi mau tidak mau harus futuhat lagi, penaklukan kota-kota sekitarnya untuk bisa menjalankan roda pemerintahan. Nanti setelah itu baru muncul kebijakan pada Umayyah untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan dari pemasukan jizyah dari non muslim yang tidak masuk Islam berubah menjadi bayaran pajak setiap muslim atas apa yang mereka punya. Nah, nanti di sini kita akan masuk kepada hukum pajak itu boleh nggak dalam pandangan Islam, karena kita hanya zakat kan, tapi ternyata dalam pemerintahan Umayyah pajak itu menjadi sumber utama, tapi namanya bukan pajak. Biasanya nanti musyariah, namanya nanti adalah doribah, namanya nanti pembayaran atas hak tanah yang produktif. Nah, itu istilah-istilah, tapi paling tidak ternyata zakat tidak bisa menjadi sumber utama pemasukan karena dia sangat terbatas dan hanya untuk 8 asnaf. Maka ada sumber lain selain zakat, yaitu pajak. Nah, ini yang akan jadi diskusi yang sangat panjang terkait apakah dia sumber Islam atau tidak. Tapi sejarah membuktikan dari mulai zakat, jizyah dan pajak ini adalah sumber utama pemasukan umat Islam dan khilafah-khilafah yang berkuasa pada saat itu. Saya kira itu sebagai penjelasannya. Dan agama Islam berkembang pesat juga karena didukung oleh dana itu, karena sahabat dikirim semua untuk berdakwah ke seluruh tempat, dan pengiriman mereka ini kan tentu juga dibekali dengan logistik yang kuat agar bisa berdakwah di seluruh penjuru dunia. Dan seluruh sahabat yang dikirim itu menetap di sana, punya keluarga, punya anak, dan sebagainya, sehingga itulah yang menjadi sumber-sumber rujukan umat Islam dari seluruh dunia, karena mereka yang hijrah urban ke sana, tinggal di sana dan tumbuh besar di sana. Demikian dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Dan wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, silakan. Tadi menarik banget Ustaz. Kelihatan dari suksesi kepemimpinan. Ya, artinya entah apalah istilahnya, tapi di atas itu tidak kompak. Artinya ada friksi kan? Betul. Ada friksi. Tapi penaklukan tetap luar biasa. Ya. Artinya saya melihat bahwa umat Islamnya itu luar biasa, dakwahnya itu keimanannya luar biasa. Ya. Nah, beda dengan kita sekarang. Kalau di atas friksi, di bawah kacau, tambah kacau kan Ustaz. Nah, itu apa kira-kira yang bisa dipetik untuk supaya sekarang jadi kayak gitu Ustaz? Ya. Kalau Bapak katakan di kita berbeda, di atas friksi, di bawah kita kacau, saya ingin bantah, justru di bawah ini kita semakin baik. Hanya karena media saja memframing kita kacau. Iya, saya berikan contoh. Saya kebetulan aktif di BWI ya. BWI itu kan pusat, di bawah negara kan. Potensi wakaf negara itu kan besar.
tapi realitasnya kan kecil. Tapi filantropi di bawah yang bukan BWI itu berkembang pesat. Artinya apa? Perkembangan di bawah pesat, hanya media saja memframing kita hancur-hancuran. Saya mau tanya masjid ini misalnya, ada nggak bantuan pemerintah? Ya udah selesai kan jawabannya. Berarti tidak kacau kan? Tapi memang kebijakan-kebijakan itu yang mungkin di-framing atau kita lihat sekilas sehingga kesannya kacau. Tapi kalau mau kita lihat, mau mempersamakan dengan kisah ini, bahwa pertukaran elit di atas itu benar karena memang mereka saling satu, tapi pada level dakwah Islam, penyebaran Islam itu tidak berubah. Itu yang mau saya katakan tadi, berbeda. Kalau kata Rasyid Ridho tadi, Muhammad Rasyid Ridho, salah tokoh murid Muhammad Abduh ya, berbeda boleh, tapi tujuan tetap sama. Nah, dalam perbedaan itu kita bersepakat mana yang bisa disepakati, kita bertoleransi mana yang tidak bisa disepakati. Kan masalah dakwah Islam nggak ada masalah para sahabat itu. Cuman perbedaannya ada, saling tangkap menangkap, dihukum, dipenjara kan begitu. Tapi perkembangan Islamnya, dan selalu saya katakan kata pemungkas pengarang kitab ini, mereka adalah sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah tabi'in radhiyallahu anhum. Artinya terlepas sistem mereka seperti itu, tapi perlu diingat bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita mengatakan berhak, oh kita bisa juga, nggak apa-apa. Tapi yang jelas mereka adalah sahabat, terlepas dengan kebijakannya yang saya katakan sejak awal, tapi mereka sudah mendapat garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa generasi terbaik 3 generasi kan, sahabat, tabi'in dengan tabi'in. Jadi kalau Bapak katakan apa problem kita kesannya kacau, ya sama-sama kita memperbaiki diri saja. Menurut saya pengajian seperti ini, taklim itu kita kembangkan banyak sampai pada titik kita sampai pada masyarakat yang nasih. Apa itu nasih? Yang cerdas, bijaksana, dan punya wawasan yang cukup, maka akan berhenti sendiri. Saya perhatikan di beberapa negara-negara maju, kalau kita lihat perkembangan ya, yang namanya demo-demo itu kan nggak banyak di negara-negara maju itu. Apakah mereka nggak mau demo? Bukan nggak mau, karena mereka sibuk dengan kebijakannya kan, sibuk dengan kegiatan. Ada kegiatan, yang demo-demo ini mohon maaf kalau memang nggak ada kegiatannya Pak. Karena nggak ada kegiatannya. Kalaupun demo paling nanti pusatnya di hari libur ya, menolak misalnya semangat begitu. Tapi kalau nanti kegiatannya itu bisa disampaikan, kemudian bisa difasilitasi, ya tentu kita harus lebih fokus untuk berjuang pada jalur-jalur yang memang itu punya potensi untuk berubah. Meskipun sekarang kalau komentar para ahli kan, wah kita kacau gitu. Saya lebih kepada optimisme pribadi saya, kita bisa mencari titik temunya insya Allah. Ustaz, tadi itu disebutkan di Mesir, di Suriah, ya.